Saya coba beberapa ya. Yang pertama tadi PSB ya. Saya PSM, pemerintahan secara massal nanti. Nah itu berbahaya sekali. Di depan Pak Menteri, waktu RDP saya sampaikan momennya krusial sekali. 28 November itu pas hari pertama atau hari kedua kita kampanye itu loh. Ada kejadian kayak gini berbahaya sekali ya. Bersyukurnya Pak Menteri dan tentu Pak Jokowi lah ya betul-betul menganggap serius ini sehingga sudah ada kesepakatan Komisi 2 dengan Pan RB tidak boleh ada pemecatan, ya, tidak boleh ada pemberhentian massal. Tapi ini nggak selesai. Poin 2-nya bagaimana mekanisme, karena tadi angkanya terus berkembang. Waktu saya ingat sekali K1 udah hampir semua tahun 2015 itu di zaman PSBY. K2 juga semakin besar, sempat 60.000, sisa 60.000, terakhir ngembang lagi jadi 400.000. Ya. Sekarang angkanya di 2,4 gitu loh. Nah kalau ini pun katanya Kang Abah tadi bilang, ini kalau kita belum cut off, nambah terus itu loh. Sehingga kita bab kebersihan datanya ini, di kita ini masih luar biasa, backdate segala macam masih bisa diakal-akalin gitu loh. Kayak yang korupsi kemarin udah pakai e-katalog juga masih bisa korupsi. Kreatif gitu loh. Kreatif nyusahin diri buat saya. Nah jadi politik sudah ada. Tinggal kami lagi ingin koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Salah satu aktor utama di bab ini Kementerian Keuangan. Ketika Kementerian Keuangan menggeser beban P3K itu ke Pemda, itu Pemda kalang kabut. 2016-2017 mereka tadinya semangat, tapi 2017-2018 ternyata DAU-nya gak jelas gitu loh. Akhirnya mereka merasa dibohongin, selebihnya mereka nggak mau gitu loh. Mau walaupun Nadiem minta 100 juta, mereka nggak mau buka karena ketika besar nanti mereka yang PAD-nya kecil ya nggak mungkin bisa jalan. Nah ini harus selesai. Nah saya masuk ke isu kedua. Isu kedua, pemerintah tidak boleh menganggap pendidikan dan kesehatan itu spending. Dia investasi. Kalau spending itu artinya belanja, buang uang. Kalau investasi itu enggak. Kalau kita jagain pendidikan dan jagain kesehatan masyarakat, akan maju masyarakat. Saya 100.000 rupiah satu semester. Beasiswa Super Semar saya 125.000 itu. Untung 25.000, sekarang nggak ada yang kayak begitu gitu loh. Karena makanya tuh mudah-mudahan dilapangkan kukunya kalau buat saya. Itu luar biasa zaman Pak. Karena itu ini nggak bisa urusan Pan RB, nggak bisa urusan Kementerian Keuangan. Presiden harus turun tangan. Ya kalau enggak, ya akhirnya ayam sama telur. Kami protes. Kan memang begini, open bidding. Sumbawa, NTT, Papua. 80% orang luar yang ditempatkan ke sana 1 tahun 2 tahun. Kita pindah itu. Sehingga kita bilang lebih baik kita harus menghargai local wisdom. Nggak boleh diseragamkan semuanya gitu loh. Nggak boleh semuanya disentralkan. Memang keren sih ya. SCT, automated Tesla gitu loh. Nggak jalan juga loh gitu. Yang diperlukan bukan hasil tes IQ-nya tapi kecintaan mereka gitu loh. Nah sekarang udah mulai bagus. Pan RB udah dengan kemarin kami rapat terakhir tuh Pan RB, BKN, Kementerian Keuangan udah setuju ada insentif khusus buat yang di 3T. Itu bagus dan kalau bisa 2 kali atau 3 kali lipat. Jangan hitung persentase, harus lebih besar. Tapi ngikatnya memang nggak pintunya nggak ditutup, nggak bisa lagi pengen 1-2 tahun pengen pindah gitu loh. Dan akhirnya berantakan. Nah jadi poin 2 itu. Terakhir menangkap
dan DPR serius, tetapi pemerintah masih maju mundur. Karena pandangan di beban keuangan. Efek di beban keuangan, kenapa? Kalau semuanya di P3K-kan, ya, kalau semua di P3K-kan, maka yang terjadi cost-nya itu besar sekali. Dan saya tidak menyalahkan Bu Menkyu, karena tadi saya minta maaf ini ya, kepada teman honorer itu mulia-mulia, tapi sebagian keranjang besar honorer itu ada yang jalur bukan jalur merit system, political system gitu loh. Saya ke Maros, Kabupaten Maros, periode lalu nih, periksa periode lalu, 2018, mereka baru ngangkat 600 honorer. Saat yang sama mereka buka open bidding, fresh graduate 30. Bupati Marosnya bilang, Pak, beban kerja yang 30 jauh lebih besar ketimbang yang 600. Dan bersihin yang 2,4, yang nanti 3, karena ada dia. Nah akhirnya